Baik, pada kuliah ini kita akan melanjutkan ya bab 7 tentang perancangan rangkaian sekuensial. Seperti dibahas pada kuliah sebelumnya, bahwa sistem untuk rangkaian sekuensial itu terdiri atas control unit dan data path unit. Dan di kuliah sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu data path unit, dan berikut kita lanjutkan tentang control unit. Pada bagian ini, ya, control unit, ya, kita akan mendesain rangkaian sekuensial untuk control unit. Ya, rangkaian sekuensial seperti kita definisikan adalah rangkaian yang outputnya tidak hanya bergantung pada input saat itu saja, tetapi juga bergantung pada input-output sebelumnya. Ya. Kondisi rangkaian sekuensial pada suatu waktu disebut dengan state. Jadi dia ada state yang merekam kondisi setiap saat. Yang dimaksud dengan setiap saat ini adalah setiap clock cycle. Ya. Untuk menyimpan informasi state tersebut dibutuhkan memori, ya. Dan dalam rangkaian sekuensial biasa digunakan untuk state ini adalah menggunakan register. Rangkaian sekuensial terdiri atas rangkaian kombinasional juga, ya, dan juga register atau latch, ya. Jadi sebenarnya di rangkaian sekuensial ini sudah mencakup rangkaian kombinasional. Nah, ada dua jenis untuk implementasi rangkaian sekuensial, yaitu dengan Moore machine maupun dengan Mealy machine. Saya rasa sudah mempelajari ini di rangkaian digital, ya. Ya, pada Mealy machine, ya, output dari suatu state machine bergantung pada state saat ini dan nilai inputnya, ya. Sementara pada Moore machine, maaf tadi Mealy, output dari state machine hanya bergantung pada state saat ini saja, ya. Jadi secara bersamaan, ya, Mealy machine, ya, itu outputnya bergantung daripada state dan input, ya. Kemudian kalau Moore machine, ya, itu output bergantung pada state saja, ya. Jadi perbedaannya kalau di Mealy itu ada dari input saat ini langsung berpengaruh kepada output. Sementara kalau di Moore machine dari state saat ini saja. Jadi murni ini terregister gitu ya. Karena input sendiri sebenarnya agak berbahaya karena input itu sendiri biasanya dia nilainya berubah-ubah, ya. Jadi kalau kita mengambil input sebagai output, maka output nanti akan fungsi daripada input. Jadi semacam kayak ada fungsi kombinasionalnya. Kalau di Moore, dia akan bergantung kepada state saat ini, artinya dia sudah terregister, ya. Kemudian bisa kita gambarkan seperti ini kalau di Mealy machine. Jadi ada input, kemudian ada rangkaian kombinasional, ya, kemudian di sini output, ya. Output sendiri bergantung daripada input masuk ke rangkaian kombinasional dan output sebelumnya, ya. Output saat ini, ya. Ini akan mempengaruhi outputnya, ya. Saudara bayangkan sebenarnya mirip kayak rangkaian kombinasional, ya. Jadi semuanya berpengaruh kepada ya. Paham ini? Atau masih ingat atau tidak? Ya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk state diagram, misalnya kita ada satu state, ya, dia akan berubah state-nya ini karena ada transition condition daripada input dan output-nya keluar pada saat itu. Ya. Kemudian ketika dia di state 2, dia misalnya pindah ke karena satu transisi dan output juga keluar pada saat itu. Ya. Sementara kalau Moore machine, ya, sudah lihat di sini tidak ada hubungan antara output dengan input melalui rangkaian kombinasional. Semua outputnya itu bergantung kepada
state saat ini. State itu maksudnya output dari register, dan kalau ada rangkaian combinational outputnya. Ya. Kalau kita lihat di diagram state diagramnya, ya, misalnya dari state 1 pindah ke state 2, ya, dia pindah karena input, ya. Tetapi output sendiri terjadi hanya pada saat state-nya sudah stabil. Jadi output itu terjadi fungsi terhadap state-nya. Kemudian dia berubah dari state 2 ke state 1 dengan syarat transition daripada input signal, dan output-nya keluar pada saat dia di state 1-nya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari timing diagram, di sini bisa lebih terlihat ya, bahwa di dalam Melee machine, ya, Melee machine memproses sinyal output pada saat input berubah, ya, sehingga output Melee machine 1 clock lebih cepat. Jadi keunggulan daripada Melee machine, outputnya itu 1 clock lebih cepat. Karena begitu input masuk, langsung jadi output. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di Melee machine, kalian lihat kursor saya kan ya? Kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, output di sini ya berubah begitu input masuk. Ya. Jadi pada saat clock, outputnya akan berubah fungsi daripada input. Ya. Sementara state berubah setiap clock. Ya. Kalau Moore machine, dia fungsi terhadap state-nya. Begitu state-nya berubah di 1 clock, baru output-nya berubah. Ya. Perbedaan antara Melee dan Moore machine. Ya. Jadi Melee 1 clock lebih cepat. Ya, begitu input berubah, dia langsung output-nya berubah. Kalau Moore machine, begitu input berubah, dia nunggu dulu 1 clock. Ya. Inputnya itu disampling dulu. Ya. Nah, ini akan berubah dalam hal jumlah registernya nanti. Jumlah register daripada Moore pasti lebih banyak daripada Melee. Kemudian respon dari Melee pasti lebih cepat daripada Moore. Ya, itu perbedaannya. Dari segi size tentu Moore akan lebih besar daripada Melee. Tapi dari segi respon, Melee lebih cepat. Ada faktor lain yaitu kestabilan. Kestabilan Moore akan lebih stabil daripada Melee. Ya, karena Melee begitu input masuk, mungkin dia belum stabil karena dia tidak terregister, ya output akan berubah begitu input berubah. Ya. Kalau Moore karena outputnya itu berbasis kepada input yang sudah diregister, ya, maka dia akan jauh lebih stabil. Makanya kalau saya untuk mendesain, sebenarnya saya lebih menyarankan saudara menggunakan Moore machine, ya, karena dia jauh lebih stabil. Ya. Jadi Melee machine, ya meskipun dia kecil, lebih simple, tapi lebih kompleks untuk diimplementasikan. Melee machine dapat memiliki state yang lebih sedikit, ya. Output dari Melee machine ya tidak terregister karena dia input langsung combinational dan langsung output, ya. Kemudian output Moore machine terregister sehingga output lebih stabil. Moore machine memiliki sinyal kontrol yang lebih stabil, ya. Kemudian output dari Moore machine 1 clock lebih lama dari Melee machine, ya. Ini rangkumannya, ya. Nah, contoh ya teknik implementasi state machine. Nah, state machine ini bisa kita implementasikan di Melee, bisa kita implementasikan di Moore. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Pertama, kalau kita mau membuat desain ya untuk mendeteksi sinyal yang datang 1-0 ya. Kalau di Moore machine ya, kalau kita mau deteksi 1-0, berarti kita deteksi dulu 1 yang masuk, kemudian kita deteksi 0, berarti kita punya 2 state, state 1 dan state 0. Ditambah 1 state lagi, yaitu state idle atau 0. Ya.
Jadi kita memiliki definisikan ada 3 state. State idle atau dia belum terdeteksi, kita sebut S0. Kemudian state dia terdeteksi angka 1, S1. Kemudian terdeteksi angka 0, state 2. Ya. Nah, kita definisikan ada S0, S1, S2. S0 ya, idle state. Ketika dia menerima sinyal 1, maka dia pindah ke state 1. Ya. Setelah state 1, dia akan mengecek ya. Kalau keterima 0, berarti dia pindah ke state 2 ya. Berarti 1-0-nya terdeteksi ya. 1-0 terdeteksi, maka kita keluarkan sinyal output 1 bahwa dia terdeteksi ya. Tapi kalau dia di 1, ternyata yang berikutnya bukan 0, tapi 1 lagi, maka dia akan tetap di state 1. Karena dia akan menunggu state berikutnya, menunggu 0-nya. Ya. Kalau dia di state 0, kemudian berikutnya 1, ya, berarti dia pindah ke S1. Karena bisa mungkin berikutnya adalah data 0. Berarti dia akan mendeteksi yang berikutnya. Tapi kalau dia 0, ternyata yang berikutnya ada 0, berarti dia kembali ke state harus mendeteksi 1 lagi. Maka dia di sini akan pindah ke state 0. Ya. Nah, ini adalah Moore machine untuk deteksi 1-0. Bagaimana dengan Mealy machine? Mealy machine, ya, dia karena cepat, ya, kita cukup membuat state-nya 2. Yaitu state pertama terdeteksi 1, state kedua terdeteksi 0. Ketika dia di state S0, idle, begitu dia ngedeteksi 1, maka dia akan pindah ke state 1, ya. Dan begitu dia mendeteksi 0, ya, berarti dia sudah mendeteksi 1-0, ya. Berarti outputnya langsung 1 di sini, ya, ketika inputnya 0. Jadi outputnya adalah di perubahan transisi ini, ya, bukan di state-nya tapi di perubahan transisinya. Kalau dia udah deteksi 1, kemudian dia deteksi 1 lagi, ya, berarti dia harus menunggu 0 lagi, maka dia akan tetap di state 1, ya. Jadi di sini terlihat bahwa dia cukup untuk menyimpan dengan 2 state, ya. Pertanyaan saya, kalau dia untuk menyimpan 2 state, kita perlu berapa register? Ada yang bisa jawab? Kalau kita mau mendeteksi 2 state seperti ini, kita perlu berapa register? Ada yang bisa jawab? Satu, Pak. 1 register ya. State 0 dan state 1. Ya, betul. Kalau yang tadi, kita perlu, kalau di Moore machine, kita perlu berapa register? Yang di Moore machine, kita perlu berapa register di sini? Ini ada 3. 2, Pak. 2 ya. Jadi 00, 01, 10. Satu-satunya tidak terpakai. Ya. Jadi kita akan berbeda dalam jumlah register yang diperlukan. Nah, ini perbedaan di timing diagramnya. Ya. Nah, ini penting juga dalam mendesain itu kita perlu membuat timing diagram dan state diagramnya. Ya. Terutama untuk yang kontrol. Ya. Nah, kalau di Moore machine seperti tadi, dia keterima data inputnya 0, berarti dia belum mulai. Begitu dia ketemu 1, dia langsung pindah ke state 1. Ya. Kemudian ketemu 0, berarti sudah memilih. Kalau ketemu 0, berarti 1-0 sudah terdeteksi. Begitu 1-0 sudah, maaf, ini kita more dulu ya. Jadi dia
S0 pindah ke S1 karena deteksi 1, dan ketika 0 pindah ke S2. Ya. Nah, waktu S2 inilah outputnya selama S2 ini 1 clock. Ya, stabil 1 clock. Kalau dia 0 lagi, berarti dia ke S0 lagi, 0 lagi ke S0 lagi. Kita lihat melee. Melee begitu dia ketemu 1, dia pindah ke S1. Dan ketemu 0, nah ini udah output. Ya. 0 ini berarti 0-nya sudah terdeteksi, langsung outputnya keluar. Ya. Di clock berikutnya dia 0, berarti dia kembali ke S0, S0, S0. Sudah lihat di sini, output daripada more itu 1 clock full, ya, yang terregister, yang melee hanya sewaktu-waktu dia yang terakhir, output terakhir. Ya, jadi input langsung ke output. Nah, ini kita contoh perancangan state machine-nya. Jadi untuk membuat kontrol ini kita perlu membuat state machine, ya seperti saya sebutkan. State machine kah atau timing diagram yang kita perlukan, ya. Misal kita membuat state machine untuk pengendalian kendaraan, ya. Contohnya ini adalah akselerasi dan brake di kontrol untuk di mobil misalnya. Ya, brake kita sebut B, akselerator kita sebut A, di gas gitu ya. Nah, ketika state-nya kita bikin ada 4 state. State mobilnya lagi stop, terus state mobilnya lagi speed-nya low, state mobil dia di medium, dan state mobil ketika dia kencang, ya, atau fast. Kalau dia stop, kemudian kita brake, dia akan tetap stop. Tapi kalau dia stop, kita accelerate dan brake-nya dilepas, berarti dia akan ke low. Kemudian ketika dia ke speed-nya low, kita brake-nya kita lepas, kemudian kita accelerate, dia akan medium. Medium kalau kita accelerate lagi dan brake-nya dilepas, dia akan ke fast. Kalau dari fast kita accelerate tetap fast, fast. Kalau kita brake dia akan ke medium, kita brake lagi dia ke slow, kita brake lagi dia akan stop. Ya. Beginilah state machine daripada kontrol mobil. Nah, bagaimana kita membuat kode Verilog dari kontrol ini? Ya. Pertama kita adalah mendefinisikan, ya, state-nya. Ada berapa state? Ya. Kemudian untuk membuat kode Verilog ini kita harus memisahkan mana bagian combinational, mana bagian yang sekuensial. Ya. Ya, pertama kita membuat enumerasi dari registernya tadi, ya. Dari state-nya tadi. Kita tahu state-nya ada 4, yaitu stop, slow, medium, dan high. Dan untuk menyimpan ini berarti kita perlu 2 bit, ya. Ya, jadi yang stop ini kita definisikan sebagai register 00. Yang slow ini 01, medium 10, dan high 11. Ya. Kemudian kita definisikan speed sebagai state ini, ya. Nah, bisa juga saudara menggunakan parameter atau saudara menggunakan define sebagai konstanta. Stop itu adalah 00, low itu 01, medium 10, dan high 11. Ya. Nah, kemudian kita pisahkan logika state machine, ya, dan non state machine, ya. Jadi dari state machine tadi perubahan daripada state, ya, adalah seperti ini. Kalau dia dari stop, ya, dia bisa pindah ke low. Kalau dari low bisa pindah ke medium. Kalau dia medium bisa pindah ke fast. Kalau dia fast bisa ke fast, ya. Dan defaultnya dia stop, ya. Ya, kemudian untuk membuat
state machine ini implementasinya dengan rangkaian sekuensial ada dua cara, ya, yaitu pemisahan antara rangkaian kombinasional dengan rangkaian sekuensial yang disebut dengan explicit. Yang kedua adalah penggabungan antara rangkaian kombinasional dan sekuensial. Kita lihat cara implementasinya, ya. Ya, state combination conditional dibuat dengan menggunakan continuous assignment. Ya, jadi perubahannya, ya, perubahan daripada state, ya, kita bisa menggunakan continuous assignment atau rangkaian kombinasional. Ya, nah di sini adalah struktur daripada finite state machine, ya. Ya. Di sini adalah next state. Nah, di sini kita bisa sebutkan syarat-syaratnya, ya. Kemudian di rangkaian sekuensialnya atau state transitionnya, kita hanya menyebutkan bahwa state adalah next state, ya. Ya. Kita definisikan bahwa state ini adalah register berapa bit? Tadi kalau 2 bit, ya, berarti ini 1 sampai 0. Kemudian next state juga 1 sampai 0. Ya. Tapi karena next state ini kita akan menggunakan assign, maka dia kita definisikan sebagai wire. Ya. Kemudian nanti untuk outputnya kita definisikan di output ini. Nah, kalau kita, nah itu cara pertama, ya. Cara kedua, ya, kita menggunakan procedural assignment, ya. Kemarin kita sudah belajar, ya, procedural assignment. Nah, keuntungan dengan procedural assignment ini sangat memudahkan, ya, karena current state-nya bisa kita definisikan. Jadi bisa pakai case, ya. Misalnya di sini case current state-nya apa? Misalnya current state-nya itu adalah state 1, state 2, state 3. Maksudnya ini nanti bisa saudara ganti dengan misalnya current state-nya adalah di stop, ya. Jika di accelerate misalnya, dia menjadi low, ya. Kalau dia di state-nya di low, kalau di accelerate misalnya dia jadi apa tadi? Medium. Kalau state-nya di medium, kalau di accelerate misalnya bisa jadi fast. Nah, saudara bisa membuat definisi seperti ini, ya. Bisa menggunakan case, ya. Atau bukan if juga bisa, ya. Nah, dengan cara ini, ya, kita bisa buat seperti ini. Kalau pakai if jadinya seperti ini. Ya. Jika state-nya stop, maka next state-nya stop. Kalau break-nya ditekan. Kalau break-nya ditekan, kalau dia low, maka stop. Kalau dia medium, maka low. Kalau fast, medium. Jadi turun 1 kalau di break. Tapi kalau dia accelerate, ya, dia bisa lebih cepat. Kalau stop, dia makin low. Kalau low, jadi medium. Kalau medium, jadi fast. Kalau fast, tetap fast. Ya. Nah ini kalau kita menggunakan if statement. Ya. Ya, jadi dengan cara ini, ya. Kalau tadi implicit, ya. Kalau ini caranya tadi satu explicit, satu implicit, yang satu lagi penggabungan, ya. Kalau penggabungan ini outputnya, ya, merupakan fungsi daripada state saat ini, ya, dan inputnya, ya. Ini penggabungan, ya.
Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk kalau untuk yang penggabungan ini kita bisa langsung, jadi nggak dipisahkan, nggak ada statement next state dari next state, ya. Jadi ini sudah pakai post age clock saja, ya, post age clock saja, sehingga kita tidak perlu memisahkan antara yang sekuensial dengan kombinasional. Jadi maksudnya kalau di sini kan kalau yang pertama, yang ini, saudara ada satu post age state sama dengan next stage, gitu ya. Kemudian yang kombinasionalnya ini bisa saudara pisahkan. Tapi kalau yang gabungan ini, dia sudah dalam satu state machine. Maaf di sini, dalam satu clock, ini ada syarat-syarat perpindahan state-nya. Nah ini alternatif lainnya, kalau tadi pakai if, kalau ini yang tadi pakai case, kalau case jadinya seperti ini, ya. Jadi kalau stop, if break sama yang satu, speednya dari stop kalau dia di break, maka speednya jadi stop. Kalau dia di accelerate, maka speednya jadi low. Kalau dia low, kalau di break jadi stop. Kalau dia di accelerate jadi medium. Kalau dia medium, kalau di break jadi low. Kalau di accelerate jadi high. Nah, begini kita lakukan. Tapi saudara nggak boleh lupa, ini harus ada default-nya ya, seperti saya sebutkan kemarin. Kalau default-nya lupa, khawatirnya nanti akan ada latch yang terjadi. Ya. Untuk rancangan yang kompleks, disarankan menggunakan pengkodean implisit, ya, dengan tujuan untuk menghindari kesalahan timing karena output akan sinkron dengan clock. Ya. Sebagai contoh rancangan counter berikut, ya, ini counter, ya. Nah counternya ini tidak dipisahkan antara yang ini kan sebenarnya kombinasional, count tambah 1, tapi dia digabungkan dalam satu clock. Ya. Jadi untuk rangkaian kompleks disarankan seperti ini. Jadi combinational ini tuh di dalam clock. Jadi outputnya ini sudah terregister, ya, seperti itu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah contoh dengan eksplisit, ya. Nah, ini kita membuat counter, ya. Nah di sini kalau saudara lihat perubahan dari counternya sendiri kita pisahkan dari assignment state daripada counternya. Contoh, ini adalah up down counter, ya. Kalau up down counternya 0, dia di next count sama, kalau dia 00 atau 11, berarti countnya tetap gitu ya. Tapi kalau dia up down-nya 01, maka dia nambah. Kalau up down-nya 10, dia minus, gitu ya. Next count-nya adalah sama dengan count ini, ya. Nah, sementara count sendiri sama dengan next count di sini, ya, di always yang sini. Sebenarnya yang sekuensial adalah always yang di atas, ya. Yang di bawahnya adalah kombinasionalnya, ya. Ini cara eksplisit, ya. Contoh lain adalah di shift register, ya. Kalau shift register ini bisa dibuat sederhana seperti ini, ya. Jadi misalnya dia ada 4 bit, berarti data reg-nya sama dengan in, data masuk, kemudian digeser, ya. Ini geser ke kanan atau geser ke kiri kalau seperti ini? Geser ke kanan atau geser ke kiri? Yang dibuang LSB-nya atau MSB-nya?
kanan, Pak. Ke kanan ya, MSB-nya yang ditambah. Ini eksplisit atau implisit? Implisit atau eksplisit? Implisit, Pak. Ya, ini implisit ya. Karena semua kontrolnya ditaruh di dalam register. Jadi outputnya semua terregister. Ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Pada intinya membuat rangkaian sekuensial itu sederhana ya, seperti yang tadi itu. Ya. Tidak ada yang sulit. Ya. Jadi intinya saudara membuat ada state transition. Ya. Kemudian ada conditionalnya. Ya. Kondisi dia transisi itu seperti apa. Kondisi transisi itu merupakan rangkaian kombinasionalnya. State transition itu adalah sekuensialnya. Kemudian ada dua jenis. Kalau kita pisahkan sekuensial kombinasional, kita sebut dengan explicit. Kalau kita gabungkan, kita sebut dengan implicit. Ya. Kemudian kita lihat contoh desain. Ya, contoh desain. Ini adalah lampu merah. Ya, traffic light. Traffic light itu dia ada berapa state. Ya. Ada berapa? Di situ ada 4, Pak. 4 ya. Ya, jadi ada idle, green, yellow, dan red. Ya. Nah ini ini ada contoh gampangnya. Ya. Kalau kita membuat dengan explicit, ya, explicitnya berarti dia akan berubah dari idle ke green kalau ada sinyal enable, ya, dan dari green ke yellow kalau dia ada sinyal enable, yellow ke red kalau dia enable, kemudian dia balik ke green kalau enable, kalau disable dia ke idle. Kita anggap idle ini dia mati gitu ya. Nah, kalau kita eksplisit sangat mudah, ya. Kalau eksplisit kita tinggal buat next state-nya, conditional daripada next state-nya, ya, dengan rangkaian conditional. Jadi menggunakan assign saja, ya. Jadi state sama dengan idle, maka dan ada enable, maka dia jadi green. Kalau dia green, ada enable, jadi yellow. Kalau state-nya sama dengan yellow, ada enable, maka jadi red, ya. Di luar itu dia state tetap jadi state, ya. Paham ya? Nah, untuk state transition-nya, ya, ini state transition-nya tinggal bikin aja state sama dengan next state kalau ada clock, ya. Paham ya? Ini kalau kita menggunakan explicit, ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin di setiap state itu tidak pakai enable tapi ada counternya, ya. Misalnya di green dia counting sampai 10, ya. Kalau setelah 10 dia pindah ke state berikutnya. Kalau dia di yellow juga begitu, kalau dia di red juga begitu, ya. Nah, ini bagaimana kita membuatnya, ya. Pertama kita bisa buat dengan state transition, ya. Ini kita menggunakan codingan style mix ini ya. Ada explicit, ada implicitnya. Jadi di setiap state-nya itu ada counter, ya. Ya. Jadi di sini dia pindah ke ini perpindahan state tadi kita sudah pelajari.
Tapi di dalam setiap state dia menunggu sampai 10, ya. Jika if enable, ya, kita contoh di sini, ketika dia idle, maka next state-nya, state sama dengan next state, counternya 0, ya. Kalau dia state-nya green, counternya sampai 0, maka ya counternya di set 0 dulu, ya. Else-nya counternya ditambah 1 terus. Kemudian ini counternya kalau counternya belum sama dengan 5 ya, di sini bukan 10. Ini ada 10 untuk yang green, 5 untuk yang yellow, 10 untuk yang red gitu ya. Nah, di luar itu dia ditambah. Nah, ini sebenarnya mixing ya. Ya, jadi ini combinational untuk perpindahan state, tetapi di dalam juga ada di ini kan, ya, dia dijumlahkan seperti ini. Nah, desain ini kalian paham ya? Tapi sebenarnya desain ini saya ngambil dari tugas anak sebelumnya, tapi sebenarnya ini kurang begitu baik. Ya. Kurang begitu baiknya apa? Kurang begitu baiknya apa di sini? Efisien nggak? Ada yang bisa membuat lebih efisien daripada ini? Kalau dari segi benar, ini benar. Desainnya benar dan berfungsi dengan baik. Tapi menurut saya ini tidak efisien. Tidak efisiennya ada di mana? Banyak multiplexer yang dipakai, Pak. Itu ada else if. Oke. Ada lagi yang lain? Reset counternya, Pak. Set counternya banyak. Terus apa lagi? Logic next state-nya masih eksplisit, Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Kalau mau dioptimize di mana? Saudara lihat nggak di sini? Counternya ada berapa biji? Sebenarnya ini desain ini tuh agak kurang efisien. Mulai dari dia mendesain state machine-nya ini. State machine-nya ini dia tidak begitu bagus. Ketika dia green, dia counting 10 kan. Ketika yellow, dia counting 5. Di sini dia 10 tulisnya. Ini juga 10. Ya. Ini nggak efisien kalau menurut saya. Ya, nggak efisiennya itu karena dia melakukan counting, 3 counting, fungsinya sama tapi dibikin 3 buah. Ya. Harusnya ini bisa dibuat 1 saja kan. Ya nggak, counternya 1 saja. Toh tetap dia mengcounting 10 kan. Ngerti nggak? Jadi harusnya counternya dibuat hanya 1, ketika dia di green, dia pindah ke state counting sampai 10, kemudian dia baru balik ke state yellow. Di state yellow dia masuk ke state counting lagi, dia 5, hitung 5, kemudian dia pindah ke state red, kemudian dia gitu. Jadi ini benar tapi tidak efisien karena nanti akan membuat 3 counter yang sama di dalam satu desain saudara. Tapi karena fungsinya sama harusnya bisa jadi hanya 1 counter. Ya. Paham nggak? Paham nggak yang saya maksud? Berarti Pak state-nya yang nambah 1 ya Pak? State-nya bisa nambah lebih dari 1 gitu ya. Ya bisa nambah 1 state counting ya. Tapi di dalam counting itu nanti ada counter ya. Kalau saya lebih dari 1 bisa aja saudara menambah 10 state lagi gitu ya.
Jadi misalnya state red, green, blue, yellow, state 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Seperti itu. Memang kelihatan lebih besar, tapi sebenarnya dari sisi hardware dia lebih kecil gitu. Jadi makanya dalam coding Verilog itu kadang-kadang orang salah persepsi. Bukan berarti coding line yang makin banyak itu adalah desainnya lebih besar. Bisa jadi desain lebih kecil. Ya. Baik. Nah, sekarang berikutnya kita lihat contoh lain. Ya. Contoh lain yaitu parallel to serial. Jadi parallel to serial itu satu clock data masuk 8 bit, kemudian dia dikeluarkan satu persatu. Ya. Jadi ada state idle itu tidak mengapa-ngapain, itu bisa state ke serial, kemudian bisa ke state paralel, ya. Nah, kita bisa buat coding seperti ini. Ketika enable, bisa ke serial, kemudian di state serial, bisa ke paralel. Ketika paralel, di counting sampai 7, gitu ya. Ini mungkin namanya terbalik nih, justru. Maaf, ini kelihatannya, saya tadi ngambil contoh langsung. Ini harusnya kebalik kelihatannya dia. Di sini ini harusnya paralel, di sini serial. Ketika serial, dia kan keluar 7 kali ya. 1, 2, 3. Ya. Dan enable sama yang 7 baru dia serial di sini. Ya. Nah ini bagus nih untuk solusi yang tadi. Maaf, solusi yang tadi itu akan bagus seperti ini. Counternya kita pisahkan. Jadi ini ada counter sejumlah 7. Ya. Jadi ini state-nya, transisinya. Ini cuma ini nggak bisa nulisnya di sini. Ya. Jadi ini harusnya nih dia idle ke paralel dulu. Ya. Nah di paralel, data masuk paralel 8 bit, kemudian harusnya dia serial counting sampai 7. Ya. Jadi ini mungkin atau saya keluar aja end slide-nya. Jadi dikoreksi, di sini paralel, di sini serial. Ketika serial dia menghitung 7 kali data dikeluarkan. Setelah 7 data masuk ke paralel lagi. Kemudian dikirim lagi serial 8 data. Nah, ini ada terbalik ya, yang paralel jadi serial, serial jadi paralel. Di sini juga menghitung ketika kondisi serial. Jadi ketika serial dia keluarkan 7 datanya. Selanjutnya saya akan masuk ke guideline. Guideline ketika kita melakukan desain implementasi dari rangkaian controller ataupun data path, ya, itu harus ada guideline supaya saudara tidak salah, supaya untuk meyakinkan bahwa apa yang Verilog yang saudara buat, begitu juga hardware yang terbentuk. Jangan sampai Verilognya benar, bagus, tapi hardware-nya nanti salah. Jadi itu bisa terjadi. Jadi ketika setelah dia dirubah menjadi skematik, ya, disintesis, ya, itu hasilnya beda, ya. Padahal di simulasi benar, ya. Nah ini mungkin terjadi kalau saudara membuat coding Verilog-nya tidak benar, ya. Untuk itu kita perlu guideline bagaimana untuk mendesain yang baik, ya. Ya pertama, ya, yang terbaik itu adalah kita melakukan proses register di bagian input maupun output, ya. Nah ini misalnya ada sinyal keluar dari luar masuk, ya. Sudah register dulu, baru rangkaian di processing combinational,
kemudian saudara register lagi. Ya. Nah, ini aman sekali. Atau kalaupun tidak seperti ini, saudara membuat seperti data path kemarin. Jadi masuknya langsung ke rangkaian kombinasional, tapi outputnya terregister. Ya. Karena kalau seperti ini, kadang-kadang kita menambahkan latency di sini. Ya. Jadi kalau yang di kanan ini harus, kalau yang di sini optional sebenarnya yang bagian input. Ya. Kenapa di bagian input saya masukkan? Karena terkadang kita dapat sinyal dari luar, kita nggak tahu delay-nya sudah berapa, gitu ya. Kalau delay-nya sudah terlalu lama, maka rangkaiannya itu nanti akan lambat di sini, bisa jadi tidak tersampling di sini, ya. Ya, jadi dampak dari menambahkan register pada sinyal input dan output adalah delay antara output dan input menjadi dapat diperkirakan sehingga memudahkan proses perancangan dan sintesis. Ya, jadi seperti di sini tadi, ya, dengan adanya di register di input maupun output, ya, semua sinyal yang masuk yang di sini di rangkaian konvensional kita sudah tahu dia dihitung mulai dari nol. Sehingga ketika saudara membuat rangkaian kombinasional ini, saudara tahu berapa kompleksitas maksimumnya. Ya. Kompleksitas maksimumnya itu adalah delay-nya sebesar perioda daripada clock. Ya. Jadi ini juga keunggulannya, ya semua sinyal yang akan sampai di port input pada waktu yang relatif sama. Maksudnya begini, sinyal ini akan sampai di input sini akan terjamin sama karena dia semua sinyal input ini sebenarnya sudah dari register, ya. Berarti delay-nya adalah rising clock ditambah dengan T output-nya. Ya kan delay, kalau flip-flop itu ada delay dari clock mulai disampling sampai data output valid, ya. Kemudian kekuatan fan out atau drive strength daripada output akan diperkirakan lebih tinggi. Jadi kalau saudara outputnya merupakan dari output yang diregister sini, nah biasanya register kalau sudah diregister dia output strength-nya lebih tinggi daripada kalau kita dari rangkaian kombinasional langsung, ya. Jadi dia bisa mendrive berapa gate yang ada di sini, ya. Itu bergantung daripada drive strength atau fan out daripada register ini, ya. Kemudian ini juga akan memudahkan proses sintesis karena timingnya sudah akan terjamin. Ya, timingnya itu adalah delay tertinggi dari yang antara yang ada di sini. Sudah bayangkan kalau di sini tidak ada flip flop, maka delay-nya adalah rangkaian kombinasional ini ditambah dengan rangkaian kombinasional yang sini. Jadi synthesizer itu akan lebih sulit. Ya. Dalam sintesis pun ada cara yang kita sebut dengan bottom up. Jadi kita sintesis dulu rangkaian A, kemudian kita sintesis rangkaian B, dan ketika digabung itu speednya nggak berubah karena kita udah tahu di sini speednya berapa, sini speednya berapa. Tapi kalau sudah tidak ada flip flop di sini, tidak ada flip flop di sini, ketika saudara sintesis bisa jadi speednya berbeda, ya. Di sini saya dapat di 5 nanosecond periodenya, sini 5 nanosecond. Ternyata ketika digabung dia jadi 10 nanosecond, ya. 5 nanosecond itu di 200 MHz. Ketika dia digabung, kok menjadi 100 MHz. Nah, ini bisa terjadi karena kalau tidak melakukan flip-flop untuk tiap bloknya. Paham yang saya maksud? Ada pertanyaan di sini? Kemudian lokalisasi critical path dalam suatu modul, ya. Jadi maksudnya critical path tahu ya? Kemarin kita sudah definisikan. Ada yang bisa jawab apa itu critical path? Ya, jadi critical path diharapkan dilokalisir di salah satu saja gitu. Jadi jangan seperti tadi, sini nggak ada flip flopnya. Jadi critical path-nya menggabung antar blok-blok. Kalau dia di dalam satu blok, ya, nanti kita bisa lakukan sintesis ini dulu, dioptimasi, ya.
Kalaupun dia optimasi tidak bisa, kita RTL codingnya kita ganti. Ya. Jadi itu pentingnya untuk melokalisir bagian yang critical path. Contohnya misalnya kayak di full adder. Di full adder itu yang jadi critical path apa? Di full adder, critical path terbentuk di bagian yang mana? Dari input ke sum kalau nggak salah. Dari input ke sum. Bukan ya, ya di full adder, maaf itu full adder ya, sorry. Bukan full adder, maksud saya adder. Kalau adder di mana? Adder critical path-nya itu sudah jelas adalah di carry out-nya. Carry out-nya itu kan harus dipropagasi dari full adder A, full adder B, misalnya kita ada 8 full adder, dia harus dipropagasi dari yang pertama sampai yang terakhir. Sementara kalau bit penjumlahannya, misalnya A tambah B di bit 0-nya, itu kan hanya melihat A0 dan B0. Tapi kalau kita di carry out yang terakhir, itu kan harus lihat hasil daripada A0 tambah B0, A1 tambah B1, A2 tambah B2. Dia harus melihat itu semua baru keluar. Berarti dia merupakan fungsi daripada seluruh bit. Ya. Nah, pastilah carry out ini merupakan critical path dalam adder. Ya. Seperti itu. Kemudian buatlah modul sekecil mungkin untuk memudahkan verifikasi, ya. Jadi kalau sudah mempartisi rancangan, ya dibuat modul-modul, jangan misalnya satu Verilog itu rangkaiannya kompleks hanya di satu file gitu ya. Nah ini akan sulit untuk kalau ada kesalahan kita sulit mencari kesalahannya. Kalau ada timingnya juga jelek, misalnya dia lambat, kita sulit untuk mengoptimasi timingnya. Ya. Kemudian partisi rancangan untuk meminimalisasi interkoneksi antar modul. Jadi kapan kita memecahkan sebuah rangkaian kalau dia interkoneksinya itu banyak di antara mereka saja. Jadi jangan sampai seperti ini antara dua modul ini interkoneksinya banyak sekali. Kalau seperti ini ya lebih baik dijadiin satu modul saja. Ya. Yang ideal itu adalah di dalam interkoneksinya banyak, tapi dia keluar interkoneksinya sedikit. Ya. Karena ini akan menyulitkan untuk nanti membuat layout daripada chipnya juga, dan juga untuk mengoptimasi timingnya. Ibaratnya satu path ini kan kita harus optimasi speednya berapa, ini speednya berapa, speednya berapa. Tapi kalau begini kan bisa di dalamnya kita optimasi, ya nanti antar ini kita optimasi hanya satu path ini saja, ya. Nah ini mungkin agak sulit ya. Jadi di dalam statement Verilog itu ada yang namanya sebut blocking statement dan ada non-blocking statement. Mungkin saudara di VHDL juga sudah belajar ini. Ya. Blocking itu sebenarnya adalah lebih cenderung mirip kayak membuat bahasa pemrograman. Ya. Jadi kalau di blocking itu sifatnya adalah dia dieksekusi sekuensial dari atas ke bawah. Ya. Jadi contoh yang blocking ini adalah initial. Ya, jadi ada initial nanti semua yang dari dalam initial ini dilakukan secara sekuensial, ya, atau blocking. Dan berbedanya di sini adalah dia pakai sama dengan, ya. Bisa juga kita menggunakan blocking assignment yang digunakan sintaks always, ya.
Nah, contohnya seperti ini. Di sini A sama dengan 1, B sama dengan 0, A sama dengan B sama dengan A. Pertanyaannya, berapa nilai A dan berapa nilai B di sini? Ya. Karena di sini saudara lihat, di sini B di-assign dari 0. Di sini A di-assign dengan B. Ya. Kemudian ini di sini B di-assign pada 0. Di sini B di-assign A. Ya. Nah, nilainya berapa? Nah, karena ini menggunakan blocking. Blocking itu artinya dia sekuensial satu persatu. Ya, di sini kita udah tahu bahwa A itu sama dengan 1. A di sini adalah 1. B adalah 0. Berikutnya kan. Kalau di sini A sama dengan B, berarti A-nya ambil yang dari sini kan. Dari B yang ini, yang 0. Di A sama dengan 0. Kemudian B sama dengan A. B di assign terakhir adalah 0. Berarti B sama dengan 0. Ya. Di sini A sama dengan, kalau dia bukan blocking, jadi A di assign 1, di sini A di assign 0, ya. Bisa jadi race, ya. Contoh blocking assignment ya adalah seperti ini. Ya, di C sama dengan A dan B untuk membuat rangkaian kombinasional. Kalau buat rangkaian kombinasional kita biasa menggunakan blocking assignment, ya. Jadi kan kalau kita membuat rangkaian sekuensial, kenapa kita pakai always? Itu tujuannya adalah karena kita pingin dia prosedural, ya, pingin dia dieksekusi satu persatu, ya. Makanya di situ kita menggunakan sama dengan atau blocking assignment, ya. Tapi jangan menggunakan ini, ya, ketika kita ingin sesuatu yang tidak non-blocking, gitu ya. Ya, jadi kalau di sini, kalau saudara buat seperti ini, B sama dengan A, C sama dengan B, D sama dengan C, ini akibatnya, ya, D pun nilainya sama dengan A, ya, baru dieksekusi dalam satu clock, ya. Jadi yang keluar nanti seperti ini, ada 3 flip-flop, nilainya A, B, dan C semua nilai A, ya. Rancangan ini salah. Biasanya kita buat ini itu adalah untuk shift register, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah non-blocking statement, ya. Non-blocking itu dia concurrent, jadi dieksekusi secara bersamaan, ya. Jadi contohnya seperti ini, dia menggunakan panah sama dengan, ya. Jadi seperti ini. A sama dengan 1, B sama dengan 0, kemudian A sama dengan B. Berarti ini masih sekuensial ya, B-nya di accept 0. Jadi sini 0, jadi A-nya adalah 0. Ya. Kemudian B-nya yang di sini A sama dengan 1, di sini A sama dengan 0. Ada 2 kali assignment. Ya. Maka di sini A-nya B-nya adalah 1, ngambil A yang di sini, ya. Jadi kalau ibaratnya kalau non-blocking itu baru dieksekusi setelah semua di-assign. Jadi A sama dengan 1, kemudian A di sini, baru dieksekusi yang ini. Ya. Nah, kalau kita pakai panah sama dengan, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan semua dikasih nilai A. Tapi kalau yang di sini, kalau kita pakai panah sama dengan, ya, ini kita membuat seperti shift register, ya. Jadi A ke B, B ke C, C ke D, ya. Ini nilainya akan berbeda. Yang A di sini
baru pindah ke B di clock berikutnya. Jadi ini masing-masing di clock berikutnya baru berubah, gitu ya, sehingga dia menjadi shift register. Ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat perbedaannya, kalau kita pakai panah sama dengan, maka in masuk ke Q1 dulu, Q1 masuk ke Q2 ada flip-flopnya, Q2 ke out ada flip-flopnya. Jadi bentuknya ke shift register. Tapi kalau sama dengan, ini sama aja dengan in, nanti ke out, ya langsung hanya satu flip-flop. Jadi ini tidak akan dieksekusi, hanya yang terakhir yang dieksekusi. Ya. Paham ya? Ini jadi satu flip-flop. Jadi kalau yang di blocking, kira-kira penjelasannya seperti ini. Biasa dipakai untuk combinational. X sama dengan A and B. Di-evaluate dulu A, B. Karena ini di dalam sensitivity list, A dan B-nya di-evaluate. Kemudian result-nya desain ke X. Ya. Kemudian di sini evaluate A, B, C, result-nya taruh di Y. Evaluate B and C, result-nya ke Z. Ya. Ya kalau dia di non-blocking, ya, X itu adalah A and B, ya, Y itu adalah A and B, ini A or B, maaf. Y itu A and B and C, kemudian Z itu B. Ini semua hasilnya tidak keluarin dulu, ya. Kemudian baru ketika dalam satu clock semua di-assign, ya. Jadi dalam satu clock baru semua di-assign, ya. Ada pertanyaan di sini? Oke, ini termasuk coding guideline juga. Jadi sebisa mungkin dalam penamaan modul memiliki makna yang jelas. Jadi kalau modul itu misalnya controller, ya bisa kasih nama control, gitu ya, CTRL, gitu ya. Jangan dikasih nama yang aneh-aneh, gitu ya. Kalau ALU ya ada ALU-nya, kalau processing element ada PE-nya, gitu ya. Usahakan nama itu jelas. Jangan menggunakan nama-nama yang tidak bisa dipahami. Kemudian ada satu sistem usahakan menggunakan clock yang sama. Ya, jadi dalam sistem itu usahakan satu clock. Ya, jadi jangan ada clock yang kecepatannya 10 MHz, ada yang kecepatan 13, ada kecepatan 14. Nah, itu akan sistemnya tidak dijamin berjalan. Kecuali mungkin dari 10 MHz diturunkan jadi 5 MHz misalnya. Turunkan jadi 2,5. Itu masih memungkinkan, meskipun itu juga tidak begitu dianjurkan. Ya, ya ini contoh. Nah, kemudian sinyal clock tidak boleh dilewatkan dengan gate seperti ini. Ya, jadi ini clocknya langsung masuk, kalau yang ini ada gerbang N. Gitu. Kemudian gerbang N-nya dikontrol. Itu nggak boleh. Karena gate ini akan menimbulkan delay. Sehingga sampling yang di atas dengan sampling yang di bawah nanti nggak bersamaan. Nah, ini berbahaya. Ya. Kemudian tidak boleh juga menggunakan seperti ini, rangkaian combinational loop, kemarin sudah sebutkan, ini nggak boleh. Ya. Jadi rangkaian combinational, masuk lagi combinational, jadi dalam waktu yang setiap delay dari gate ini dia akan melooping gitu ya. Kita nggak tahu loopingnya berapa, dan ini rangkaian digital bisa jadi keluarnya 01, 01, jadi ini nggak stabil. Kadang 0, kadang 1. Ya, tergantung kapan clock berikutnya. Kemudian menggunakan clock edge yang sama, post edge kah atau neck edge. Jadi kalau sudah bikin flip-flop, harus sama itu clocknya, apakah post edge semua. Neck edge semua. Pertanyaan saya, apa yang terjadi kalau saudara membuat satu rangkaian, satu post edge, satu neck edge? Apa yang terjadi? Saudara dari satu rising, satu falling, artinya kalau rising ke rising itu periodenya berapa? Satu periode kan?
Setengah. Kalau rising ke falling setengah kan. Jadi akibatnya saudara memaksa desain saudara itu 2 kali lebih cepat. Ya. Nah kalau critical path-nya tadi misalnya 10 nano, di clock dengan 10 nano periode atau 100 MHz, kemudian saudara clock dia dengan 2 kali lipatnya, 200 MHz, apa yang terjadi? Datanya belum valid, sudah disampling kan? Berarti sistem saudara tidak bekerja dengan baik. Ya. Kemudian setiap register harus memiliki sinyal reset, ya, dan umumnya harus bersifat sinkron. Kadang-kadang ada desain yang asinkronis. Ya. Kemudian dalam FPGA, latch tidak dapat disintesis, ya khususnya FPGA. Jadi saudara jangan menggunakan latch. Latch itu adalah register yang nggak di clock, ya. Nah itu dihindari di FPGA design. Nah, contoh yang bisa menghasilkan latch seperti ini, kemarin saya sudah juga jelaskan rasa saya. Misalnya saudara punya 2 bit case, ya, 3 bit case S, A, dan B. Harusnya ini kan 3 bit. 3 bit itu kemungkinannya 2 pangkat 3 kan. Sementara di sini hanya didefinisikan ketika S-nya 00, ketika S01, 10, dia tidak mendefinisikan apa ketika A sekian, ketika B sekian tidak didefinisikan. Akibatnya ya sistem ini ya dan juga tidak mendefinisikan ketika kondisinya Z dan X ya sehingga tidak semua kasus terdefinisi ya. Nah, di sini tidak ada di sini Y didefinisikan, Z didefinisikan. Di sini hanya Y yang didefinisikan, Z-nya tidak didefinisikan. Nah, ini mengakibatkan latch ya. Kemudian kita juga tidak boleh menggunakan multiple event. Jadi kalau post age daripada always itu nggak boleh juga post age clock 2 gitu ya. Itu nggak boleh. Ya. Nanti desainnya tidak bisa disintesis. Ya. Nah ini juga menggunakan blocking. Jadi kalau untuk ini masalah blocking tadi, ya ini pakai sama dengan blocking. Jadi fungsinya akan salah. Ya. Kemudian jika menggunakan if maka akhiri dengan else. Ya. Jangan dengan else if. Ya. Jadi terakhir itu adalah else. Jangan terakhir itu ada else if. Berarti ada lagi else yang tidak terdefinisi. Ya. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga nanti menimbulkan latch lagi. Ya. Kemudian hindari pernyataan conditional if statement dengan isi yang sama. Ya. Ya, di sini ada beberapa kondisi yang sama, nilai A, B, C-nya. Kita bisa membuat dengan stage multi-stage if seperti ini. Kemudian kita menggunakan satu sumber clock untuk satu sistem, ya. Ini memudahkan untuk timing. Tadi saya tidak menyarankan banyak sumber, ya. Kalau sebuah sistem harus menggunakan lebih dari satu sumber clock, maka lakukan partisi, ya. Dan dalam satu blok hanya satu clock, ya. Kemudian gunakan satu clock edge, apakah itu rising edge atau falling edge saja. Kemudian hindari penggunaan gated clock. Jadi clock tidak boleh ada rangkaian kombinasional di situ karena akan menimbulkan delay. Karena gated clock itu seperti ini, clocknya dihubungkan ke gate dapat menimbulkan beberapa hal, ya. Jadi implementasi gated clock ini menghasilkan kinerja yang sangat bergantung pada teknologinya. Ya kadang dia cepat, kadang dia lambat, tergantung daripada teknologinya. Kemudian dia bisa menghasilkan glitch juga. Jadi kalau saudara tahu bahwa di sini gerbang N, kalau N-nya di sini 1, di sini 0, kemudian di N kan, terkadang akan timbul pulsa di sini. Dan itu bisa dideteksi sebagai clock. Ya. Kemudian dapat mengakibatkan hold time violation, ya, clock skew, ya.
Kemudian di manufacturing juga keterbatasan dari testability. Jadi modul ini nggak bisa dites. Gerbang yang di sini nggak bisa dites. Karena biasanya pengetesan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu adalah di input dan output daripada flip-flopnya. Ya, kemudian di reset sendiri, ya, seluruh rangkaian sekuensial harus memiliki sinyal reset. Jadi jangan lupa reset itu harus dibuat, ya. Karena di awal itu kita harus membuat dia state-nya 0. Ya, mungkin di simulasi saudara selalu benar ya, karena dia di set 0. Tapi kalau di FPGA misalnya, ketika FPGA itu saudara diamkan sebentar saja, itu sebenarnya flip-flopnya sudah berubah. Ya. Nah, untuk bisa mengkondisikan awal, kita menggunakan reset. Dan ke seluruh output itu harus di reset di awal. Ya. Kemudian reset sendiri ada dua, sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus akan mudah disinkronkan dengan modul lainnya dan dikontrol. Ya. Cuma dia tidak, terkadang ini juga tidak bagus kalau untuk rangkaian ASIC. Ya. Karena ketika dia di awal, ya, kita nggak bisa ngereset sistem, ya, karena tidak ada clock-nya. Ya. Nah ini asinkronus. Maaf, kalau asinkronus kita tinggal tambahkan sinyal resetnya sebagai sensitivity. Kalau dia sinkronus, reset jangan dimasukkan ke sensitivity list di sini. Nah ini asinkronus. Keunggulannya dia tidak perlu free running clock di sistem. Ya. Artinya di kondisi awal kita tidak harus menghidupkan clock duluan. Ya. Tapi kita harus menjamin sinyal reset ini sinkron untuk semua sistem yang menggunakan reset ini. Baik, saya rasa itu dulu. Nah, ini ada satu topik lagi tentang wire dan rack. Nah, ini agak cukup penting. Saya jelaskan nanti di bagian kelas berikutnya saja. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan?